Saya akan mempresentasikan tentang informatika dan keterampilan generik. Informatika untuk pelajar SMP. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan pengguna komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatics, computing, atau computer science. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar. Mengenai sistem dan persoalan moda berpikir ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoretis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoretis dan praktis, mendorong kita untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan terkait komputasi dan sistem komputasi. Kita akan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajari untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Dengan mengombinasikan prinsip praktik dan penemuan, kita akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya, baik karena akan berefek bahwa produk menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik secara intelektual, bahkan dapat menunjukkan seni keindahan. Apa yang bisa dipelajari dari informatika? Ada 6, yaitu berpikir komputasional, teknologi dan komunikasi, algoritma dan pemrograman, sistem komputer, analisis data, dampak sosial informatika. Pengantar keterampilan generik. Bekerja kelompok. Benarkah bahwa jika tugas dikerjakan oleh lebih banyak orang akan selalu lebih cepat? Belum tentu. Misalnya tugas untuk membungkus dan memasukkan 20 komputer ke dalam kardus. Jika dikerjakan oleh 5 orang akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan jika dikerjakan oleh 2 orang atau bahkan 1 orang. Hal ini terjadi jika masing-masing dapat membungkus dan memasukkan ke setiap kardus sendiri-sendiri. Presentasi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelas murni, tekstual, dan infografis. Biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Sebab itu, perkakas pembuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja kelompok sebelum pekerjaan dilakukan akan bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien.
Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini memakan waktu, tetapi hal ini akan bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Mengomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, karyawan umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.